Selamat malam, Pak Rosid. Nama saya Uki Setiawan Iya. dari daerah Suko. Sedikit rangkaian yang jenengan Dari utarakan. daerah Suko. Suko, Iya, Mojokerto. Enggak sini. Oh, di sini Dekat ada sini, Suko iya, juga. iya. Nggih. Saya barusan pindah warga negara di sini setelah pindah dari Surabaya. Oh, gitu. Monggo, monggo. Dari yang jenengan tadi utarakan, saya nggak jadi bertanya. Itu yang pertama. Karena jelas harus melampaui dualitas. Itu yang pertama. Mungkin sedikit agak menyimpang. Insya Allah bulan kemarin sudah pernah disampaikan di sini. Gitu. Mengenai untuk masuk Islam secara sempurna. Bukan. Secara tuntunannya Kanjeng Nabi, itu kan harus melalui 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam pelajaran Sirul Asror, kok lebih menekankan tentang Gusti Allah, tentang Gustinya. Lah, Muhammad Rasulullah ini di mana? Ngoten nggih. Iya, sebentar Gus. Belum selesai Pak Rosid. Ketika Muhammad ini seolah-olah nggak direken ataupun nggak kereken, bagaimana adab kita terhadap Sirul Asror dan bagaimana aplikasi kita tentang hal tersebut. Kok seolah-olah kabeh Sirul Asror ada 3 tingkatan. Tingkatan yang istilahnya itu Hakul Basiroh, Ainul Basiroh, sama Su'aul Basiroh. Bagaimana istilahnya aplikasi kita terhadap Muhammad Rasulullah. Seperti itu, terima kasih. Nggih. Ngapunten. Nggih, sami-sami. Segala apapun pertanyaan itu mesti ada jawaban. Segala apapun persoalan mesti ada solusi. Bagaimana kita mengaplikasikan Allah di dalam wujudnya pada dunia atau Muhammad, sehingga kita berdampingan di dunia ini tidak ada gap antara kita dengan golongan am. Inilah Bapak Ibu, mengapa saya ditakdirkan Allah untuk memakai sistem wasilun. Sistem di mana hukum syar'i tetap berlaku. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai mencapai derajat muttaqin haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka secara jasmaniah jenengan kali kula sebagai makhluk itu ketatapan hukum syariah, tapi ruhaniah Anda syariatnya justru akan menjadi hakikat. Sehingga Muhammad Rasulullah itu seakan-akan, seolah-olah isi kanggo sama dengan gini. Oke. Iki air. Air itu makhluk. Tidak jauh berbeda dengan kita. Bahkan dengan Rasulullah Muhammad, para nabi dan rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dalilnya. Kalau Allah itu merahmati terhadap para nabi atau terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Allah merahmati, mensyafaati terhadap air. Dengan begitu seolah-olah air ini bisa melakukan, mendatangkan
perkara mudarat dan manfaat. Perkara mudarat jenengan tenggelam ning air kaisa ambekan mati mboten? Mati, mudarat. Manfaat bisa menghilangkan rasa haus. Padahal di dalam Al-Quran bicara tentang makhluk, semuanya berbicara. Kalau nggak salah ada berapa surat itu? 11 kalau nggak ada. 11 ayat kalau nggak salah. Mohon dicek. Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Siapa selain Allah? Berarti disebut makhluk. Lah, memang seolah-olah air ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu makhluk ya. Bisa memberikan syafaat dan tidak. Seolah-olah. Artinya seolah-olah datangnya semua itu sungguh demi Allah, dari Allah Subhanahu. Ini kalau kita betul-betul sudah mencapai makrifat. Kalau belum, mboten saged. Mboten saged, Pak. Iman ini nggak bisa dipaksa. Sehingga mengapa ditampilkan tauhid la ilaha illa anta, supaya hati jenengan Allah itu terasa dekat, dan di dalamnya ada pengajaran kesadaran diri kalau selama ini hati ruh kita itu dolim pada Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah berupa makhluk tadi. Inilah pentingnya ilmu tasawuf, pentingnya ilmu tauhid. Inilah sesungguhnya Islam itu, Pak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Pasrah. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggih agamane ya Islam. Maksudnya Islam, agama yang didik hati sampean tentang ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Tuhan. Itulah Islam. Sehingga dengan pasrah itulah akan mendapatkan keselamatan. Jadi mohon maaf, sebetulnya itu hukum hakikat itu diaplikasikan di tengah-tengah hukum syariat. Sehingga bentuk kolaborasi antara hukum syariat dengan hakikat hanya bisa berdampingan dan dilaksanakan ketika jenengan kali kula memakai sistem wasilun. Ada dua sistem, wasilun dengan majedubun. Kalau majedubun wis ainu reken you. Nah, ngaten. Terus kak reken hukum-hukum wong liya. Dia secara fisik tinggalkan seluruh kegiatan-kegiatan yang di tengah masyarakat. Wis moh gembul bojo, moh gembul anak, moh gembul konco, wis ora nyambut gawe bendina gembul garangan. Ngoten. Paham nggih? Pun niku bentuk aplikasinya, sehingga letak Muhammadnya bagi hati beliau yang sudah bersirul asror itu fana. Imannya murni, ketauhidannya pada Allah. Inilah yang namanya Esa. Walaupun secara dohir Muhammad makhluk itu dilihat dari kacamata syariat masih berlaku. Ringkesing ngenten, Pak.
kita melakukan apapun. Secara dohir, orang umum mengatakan kita yang melakukan. Tapi hati jenengan sudah tidak lagi mengakui kalau jenengan yang bisa melakukan. Tapi siapa? Allah. Wujudnya dalam diri jenengan itulah hidup yang bisa melakukan. Sehingga sistem orang Jawa, nyun sewu, wayang iku sudah tidak mengakui kalau dirinya yang bergerak, kalau dirinya yang melakukan, kalau dirinya yang bicara, yang mendengar. Jadi wayang sudah tidak ada pengakuan itu. Terus justru yang ngaku bisa bergerak, bisa berucap, bisa mendengar, itu mah si dalang.